Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Takumi Kayano yang tiba-tiba berada di isekai, dunia yang dipenuhi sihir dan juga para monster. Namun seperti yang kita lihat, Takumi di sini sudah mahir menggunakan sihir berupa air sword. でも今は異世界で魔物に囲まれている。エアショット。 Bahkan Takumi di sini juga sudah memahami bagaimana cara menggunakan inventory dan juga kolom menu. Nah, ternyata sebelumnya Takumi telah dipanggil oleh sang dewa angin bernama Silpiril. Dan entah kenapa sang Dewi Sil di sini meminta maaf pada Takumi. Lantas sang dewa menjelaskan bahwa Takumi mati akibat kesalahannya. Intinya Takumi telah mati di usia 28 tahun. Langsung kagetlah itu si Takumi. Ternyata sang dewa awalnya sedang memperbaiki robekan ruang waktu. Namun karena kehabisan tenaga, Dewa Sil tak sengaja membunuh Takumi di sisi lain robekan. Waduh. Ya, intinya karena merasa bersalah, sang Dewa Sil menghidupkan kembali Takumi di dunia isekai dengan anugerah kekuatan dan berbagai macam pengetahuan dunia ini yang disebut Eteldia. Nah, saat ini Takumi baru berlevel 3, memiliki banyak skill dan umurnya jadi 20 tahun. Waduh, jadi muda lagi dong. Dan di sini ada tulisan ras manusia tanda tanya murid Dewa Angin. Tapi cuman sementara loh. Perlu kita catat nih. Tiba-tiba Takumi menemukan bocil kembar yang tersesat. Waduh, anak siapa tuh? Kok ada di tengah hutan berbahaya ini sih? これが僕のステータスってわけか。魔物。 Yo, hello bro, gimana kabarnya? Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini mari kita ngalur cerita anime terbaru lagi di tahun 2024 berjudul Isekai Yururi Kiko. Anime ini dijamin seru bro. Cocoklah buat nemenin kalian sambil mamam gitu ya. Karena banyak sekali keseruan di dunia isekai ini. Apalagi ditemani dua bocil kembar yang sangat lucu. Waduh, pasti kalian kagak penasaran deh. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita langsung gaskeun saja. Rau. Ya, lanjut. Nah, karena khawatir takut ada om-om kadal beringas, Takumi menghampiri mereka berdua. Tapi malah pada takut tuh. Waduh, tenang, Takumi di sini baik hati loh, bukan om-om pedo loh. Nah, agar para bocil tidak takut, Takumi memberikan buah-buahan di dalam inventorinya. Awalnya si bocil pelongok gitu ya. Tapi ketika dimakan buahnya, enaknya. Nah, karena si bocil mengenakan baju yang lusuh, lagi-lagi Takumi mengambil baju di dalam inventorinya. Dan jeng-jeng, tuh kan jadi lucu. Lantas Takumi mencoba mengobrol, tapi si bocil pelongok kagak menjawab gitu. Alhasil Takumi mengecek status si bocil di menunya. Di sini tertera si bocil baru berusia 5 tahun, ras manusia berlevel 12. Namun sayangnya mereka berdua tidak memiliki nama. Sontaklah Takumi memberikan mereka berdua sebuah nama, yaitu Alan dan Alena. Oh, kembar ciwi cowok ternyata. Nah, karena mereka nampak tidak tahu arah dan tujuan, Takumi kini akan membawa mereka ke sebuah kota. Tapi ketika berjalan, para bocil tiba-tiba berlari ke depan, yang ternyata ada sosok monster. Jelas paniklah itu si Takumi, namun ternyata... Ya, jelas Takumi heran lah, ternyata bocil ini bukan sekedar bocil FF, melainkan bocil wibu yang memiliki kekuatan yang sangat edan. Namun karena mereka masih bocil, Takumi masih saja khawatir. Lantas Takumi menyarankan si bocil untuk jangan asal seruduk gitu ya, maju ke depan. Intinya mah kasih tahu dulu kalau ada monster. Ngangguk-ngangguk lah itu si bocil. Tak berlangsung lama si bocil bilang di depan sana ada monster dan langsung dihajar dalam sekejap. Ya karena mereka berdua itu kuat gitu ya, Takumi langsung mengelus. Jelas keenakan lah itu si bocil. Waduh, suka dielus ternyata ya teman-teman. Bang, boleh ya bang, boleh ya. Boleh apa? Nyubit bang, bocilnya gemes banget bang. Gak boleh. Nah, karena hari mulai gelap, Takumi dan para bocil membuat sebuah api unggun dan langsung makan sate dari daging para monster. Di sini Takumi sangat senang bisa melihat para bocil tersenyum, seakan-akan menikmati kehidupan ini gitu ya. Nah, lalu malam harinya agar tidak ada monster yang menerjang ketika tidur, Takumi menciptakan tenda sihir dan langsung tidur bersama di dalamnya.
Singkat cerita, Takumi telah sampai di depan gerbang kota yang dijaga para penjaga. Ketika Takumi berkata bahwa ia berasal dari hutan Gaia, para penjaga jelas heran, bahkan tidak percaya loh. Nah, di sini Takumi baru ingat bahwa hutan Gaia merupakan hutan yang sangat berbahaya, bahkan hanya bisa dimasuki petualang peringkat A. Alhasil, Takumi mengaku bahwa dirinya berasal dari desa yang jauh yang sedang mencari tanaman obat. Awalnya si penjaga percaya gitu ya. Namun ada masalah lagi di sini, yang dimana Takumi tidak memiliki tanda pengenal. Lantas Takumi diperiksa menggunakan bola kristal. Nah, bola kristal ini bukan untuk mengukur kekuatan, melainkan hanya sekedar mengecek apakah Takumi pernah memiliki catatan kejahatan. Dan untungnya Takumi dan para bocil dinyatakan aman. Alhasil, Takumi dan para bocil diberikan sebuah tanda pengenal sementara agar bisa memasuki kota. Tiba-tiba si Om penjaga tersenyum tuh. Tapi para bocil malah ketakutan. Nangislah itu si Om, padahal cuman biar akrab gitu ya, malah dianggap Om-Om pedo. Nah, ketika masuk ke dalam kota, para bocil ketakutan. Dengan kata lain, si bocil ini bukan takut Om-Om, tapi ia takut dengan orang asing. Tuh, dengerin tuh. Halah pembelaan lu bang. Nah, pertama-tama Takumi mengunjungi sebuah kuil yang terdapat patung-patung dewa. Di sini Takumi menyembah dewa angin alias Seal. Yang ternyata hal tersebut dilakukan agar bisa berbicara dengan Seal. Sontaklah Takumi bercerita bahwa ia telah menemukan bocil kembar di hutan. Dan di sini Takumi tahu bahwa hal tersebut adalah ulah sang dewa, karena sejak dikirim ke dunia ini, Takumi mengalami banyak keanehan yang terlihat disengaja. Langsung minta maaf lah itu si dewa. Waduh, dewanya cupu banget ya. Namun di sini anehnya Dewa Seal tidak mau menjelaskan perihal bocil tersebut. Dewa Seal cuma memberitahu bahwa bocil kembar tersebut bukanlah anak normal dan jika dibiarkan akan berbahaya. Nah, di sini Takumi tahu bahwa di dunia ini terdapat 5 dewa, yaitu dewa angin, api, air, bumi, dan dewa pencipta bernama Marionola. Takumi meyakini para dewa lain terlibat dalam hal ini karena Dewa Seal kagak mau menjelaskan apapun alias rahasia. Namun karena Takumi orangnya baik, Takumi akan merawat si bocil karena memang sejak awal Takumi tidak berniat membuang mereka berdua. お待たせ、アレン、エレナ、今夜はベッドで眠れるぞ。 Singkat cerita, Takumi telah sampai di penginapan. Para bocil begitu senang dengan kasur yang empuk dan perlahan Takumi terlelap ketiduran. Esok hari pagi pun tiba. Ketika bangun, Takumi terkejut dengan si bocil yang kini mulai bisa berbicara, bilang selamat pagi. Dan di sini Takumi sangat senang melihat senyum si bocil yang sudah tidak murung dan tidak merasakan takut. Langsung dipeluklah itu bocil. Waduh, udah kayak anak sendiri tuh. 喋った。心配だったけど、これは Nah, karena nganggur, Takumi memilih untuk bekerja menjadi seorang petualang. Ketika mendaftar di sebuah serikat, Takumi dilayani resepsionis bernama Luna. Lantas, Luna memberikan formulir pendaftaran, dan untungnya untuk menjadi petualang tidak ada yang namanya batasan usia. Dengan kata lain, Alen dan Alena juga akan ikut mendaftar. Singkat cerita, kartu petualang pun telah jadi berperingkat F. Di dalam kartu petualang tertera nama, ras, bahkan level, yang dimana Takumi saat ini sudah berlevel 11. Luna juga menjelaskan bahwa peringkat terdiri dari F sebagai pendatang baru, E sebagai pemula, D petualang mapan, C petualang ahli, B kelas pertama, A kelas pertama plus, dan S sebagai pahlawan. Tapi ada juga peringkat SS yang paling tinggi. Namun sayangnya hingga saat ini tidak pernah ada petualang yang mencapai peringkat tersebut. Nah, Luna lanjut menjelaskan bahwa ada sebuah misi yang bisa diselesaikan secara berkelompok dan rata-rata peringkatnya harus berperingkat C. Ada juga misi yang dilakukan secara solo. Dan ingat, barang buruan harus dibawa sebagai bukti menyelesaikan misi agar dapat upah gitu ya. Dan item yang didapatkan dari Mouser bisa ditukar alias dijual dari serikat ini. Nah, Luna menyarankan untuk membuat nama party karena Takumi di sini memiliki 3 anggota. Setelah dipikir-pikir gitu ya, sambil membayangkan kedua bocil bersayap berhubungan dengan sang dewa, Takumi menamai partinya sebagai Sayap Putih. Nah, setelah itu Takumi mengambil misi di papan bor. Supaya aman untuk pengalaman pertama gitu ya, Takumi mengambil misi mengumpulkan tanaman lili. Dan setelah disetujui oleh Luna, Takumi langsung berangkat ke hutan. Tiba-tiba muncul monster slime yang lucu. Dan karena tidak berbahaya, Takumi membiarkan mereka bermain dengan slime. Dipencet-pencet lah itu slime. Sementara Takumi fokus mencari tanaman lili. Nah, setelah menemukan tanaman lili, Takumi menjelaskan tutorial mencabut yang benar. Dan setelah itu, kedua bocil langsung berpencar mencari tanaman lili hingga terkumpul sangat banyak. 来たな。
Nah, ketika diserahkan pada serikat, Luna begitu terkejut dengan setumpuk tanaman lili yang dikumpulkan dalam waktu setengah hari. Padahal batas waktunya 3 hari loh. Langsung dikasihlah 6 koin. Tiba-tiba ada om-om botak komplain. Ngapain bawa anak ke sini? Emangnya tempat ini taman bermain? Waduh, santai bos. Ini bocil bukan bocil laknat loh. Ini bocil OP loh. Di sini Takumi tetap sabar mencoba menjelaskan bahwa Alen dan Alena itu tidak membuat masalah di sini. Tapi si Om tetap nggak terima, malah menganggap Takumi sedang menantang. Waduh, lantas karena si Om terlihat berbahaya gitu ya, langsung ditendang lah. Dan untungnya Takumi menghentikan kedua bocil. Waduh, kalau tidak begitu muka si Om udah pasti bonyok tuh. Lalu tak lama kemudian pasukan keamanan kota datang. Langsung digusur lah itu si Om botak. Waduh, kasihan banget tuh. Tiba-tiba Takumi panik ketika melihat Alen dan Alena menangis sambil mengatakan jangan pergi dan jangan meninggalkannya. Ya, di sini Takumi paham bahwa mereka takut itu ketika Takumi berteriak seolah-olah menyentak alias memarahi. Alhasil Takumi memeluk mereka berdua dan bilang bahwa Takumi takkan meninggalkannya. Nah, setelah situasinya aman, Takumi menjelaskan apa yang terjadi di sini pada si pasukan penjaga. Mari kita perkenalkan dulu orang ini, bernama Grand Paut Lowain, seorang kapten kedua divisi Siren dari kesatria kerajaan Guadia. Di sini Grand Paut terheran ketika mengetahui bahwa kedua bocil itu bukanlah anak dari Takumi, bahkan bukan saudara. Tapi Grand Paut makin terkejut ketika mendengar bahwa para bocil itu ditemukan di hutan Gaia. Waduh. Ya, intinya di sini Takumi menjelaskan bahwa para bocil tidak sengaja ditemukan dan Takumi kasihan melihat mereka yang terlihat tersesat dan sedang kebingungan. Makanya Takumi memungut para bocil. Nah, di sini Luna teringat pernah terjadi insiden kelompok pedagang budak yang datang dari kerajaan Algo dan diserang oleh monster dari kerajaan Gaia. Menurut Grand Paul, apakah bocil ini sengaja dibuang sebagai umpan agar mereka selamat? Ya, pokoknya mah di sini Takumi menyatakan bahwa ia akan merawat kedua bocil ini dan Paul setuju karena Takumi terlihat dekat dengan para bocil. Tiba-tiba Luna rariwe meminta material hutan Gaia. Ya, ternyata Luna di sini merupakan penggila material monster, bro. Langsung senanglah itu si Luna ketika dikasih daging serigala merah. Waduh. Nah, di sini Paul memberitahu bahwa sebelumnya para penjaga dan petualang melakukan ekspedisi berkala di hutan Gaia. Karena hutan tersebut terbilang sangat berbahaya berperingkat A. Maka dari itu, karena Takumi selamat seorang diri di hutan tersebut, Paul menawarkan Takumi untuk bergabung dengan pasukan ekspedisi. Jelas betela itu si Takumi, karena hari-harinya bakalan jadi sibuk. やるから逃げるなよ。じゃあな。レッドウルフのこと言うんじゃなかった。こらこら、食べちゃダメ。 Singkat cerita, Paul menghampiri ketua serikat, mengajukan Takumi sebagai anggota baru tim ekspedisi, dan Paul di sini menegaskan bahwa ini merupakan rekomendasi pribadinya. 遠征の話ですかな。匠茅野という人物にも素人とは限りませんから。 Singkat cerita, kini Takumi dan para bocil mulai akrab dengan warga sekitar dan menjalani rutinitas setiap hari mencari misi. Nah, ketika memakan sebuah roti di dunia ini, Takumi merasa ada sesuatu yang kurang gitu ya. Jika dipikir-pikir, rotinya itu nampak sama. Ada roti putih, roti gandum hitam, dan juga roti gandum utuh. Takumi akhirnya baru ingat, yang kurang dari rotinya itu yaitu rasa asin dan manis. Jadi kangen deh roti yang ada di dunia asalnya gitu ya. Nah, karena di sini Takumi berpikiran ingin membuatnya sendiri, yaitu roti manis dan asin. Langsung pada semangatlah itu si para bocil. なければ僕たちで作っちゃう。 Dan singkat cerita, Takumi menghampiri toko roti emas yang dijaga si cewek ini bernama Michelle dan pemilik tokonya yaitu Rode. Nah, kedatangan Takumi di sini bukan untuk membeli melainkan meminta tolong untuk membuatkan roti isi selai dan krimpla. Lantas karena Rode kelihatan bingung gitu ya, Takumi akan menunjukkan cara membuatnya dan untungnya Rode mempersilahkan Takumi yang ternyata caranya gampang, bro. Cuman digulung-gulung oleh sin selai lalu lipat dan selesai deh, jeng-jreng. Dah gitu aja. Alhasil semuanya ingin ikut membantu, bahkan para bocil pun pengen ikut membantu juga. Lantas Takumi menciptakan selai baru yang terbuat dari kacang merah. Alhasil sepanjang hari semuanya riang gembira membuat roti tembusan terbaru. Wadaw. Nah, setelah selesai dicetak, Rode langsung memanggangnya dan jadilah roti isi selai, plak, dan ada juga roti isi selai kacang. Ketika dimakan, enaknya, rasanya selebar-selebar, pada senanglah semuanya, terutama Rode yang langsung meminta Takumi untuk membuat kontrak roti buatan terbarunya. Wadaw.
Ya, Takumi bilang tidak usah, yang ia lakukan itu hanyalah ingin makan saja alias mengobati rindunya pada roti di dunia asal, tapi disebutinya di dalam hati sih. Nah, saking enaknya itu roti, para bocil pengen nambah lagi, waduh. Esok harinya Takumi mendapat kabar baik yang dimana peringkatnya kini telah naik ke peringkat E dan ternyata levelnya itu kini telah naik ke level 13. Namun yang penting saat ini kedua bocil jadi semakin akrab dengan Luna. Waduh. Nah, di sini Luna menyarankan Takumi untuk menjelajah sebuah labirin. Sontaklah Takumi jadi teringat penjelasan dari Dewa Seal bahwa dunia ini terdiri dari 108 labirin. Lantas karena para bocil terlihat semangat gitu ya, Takumi akan memasuki labirin di dekat kota ini yang terdapat 15 lantai. Jelas Luna panik, serius mau sekarang gitu ya? Labirin itu cukup jauh loh, butuh waktu setengah hari untuk sampai di sana. Dan untuk melakukan labirin tersebut gitu ya, membutuhkan beberapa hari. Takumi bilang santuy saja karena ia hanya ingin mengecek doang. Serius ngecek doang. Dan singkat cerita tibalah Takumi di dalam labirin. Nah, beruntungnya Takumi memiliki bocil yang memiliki insting yang kuat, bahkan memiliki satu pemikiran, menunjukkan arah jalan yang benar. Alhasil perjalanan terbilang lancar tanpa tersesat. Bukan hanya itu, perjalanan jadi mudah karena si bocil dengan mudahnya membunuh monster yang muncul. Wadaw. Nah, di sini Takumi menjelaskan bahwa monster yang mati itu akan langsung lenyap dan sebagai gantinya monster tersebut akan menjatuhkan sebuah item dan item tersebut bisa dijual. Langsung dicarilah, tapi yang mereka temukan malah kumis monster. Ya, rugi dong. Tapi bro, meski begitu, mereka lanjut perjalanan dengan full senyum, penuh kegembiraan layaknya seperti sedang bermain. Nah, karena Salatri mulai melanda gitu ya, Takumi menunjukkan sebuah kompor portable. Langsung masaklah mereka dan langsung makan dengan penuh full senyum. Enak. Dan seperti biasa mereka tidur di dalam perlindungan tenda sihir. Singkat cerita, esok harinya Takumi dan para bocil kembali memburu monster. Setelah itu makan dan lanjut lagi memburu monster. Makan lagi, lalu tidur lagi di dalam perlindungan tenda sihir. Hingga akhirnya Takumi telah sampai di lantai 10. Beruntungnya Takumi menemukan ruang rahasia yang terdapat harta karun. Lantas karena tidak ada jebakan sama sekali gitu ya, para bocil langsung membuka peti yang ternyata di dalamnya terdapat 2 item potion stamina dan potion mana. Tiba-tiba ada monster King Kong di belakang. Langsung ditenanglah itu si monster dan langsung lenyap begitu saja. Dan kali ini Takumi mendapatkan item langka berupa kulit monster. Langsung senanglah itu para bocil. Ya, di sini Takumi merasa beruntung ditemani 2 bocil yang sangat berguna, memiliki kekuatan yang kuat, bahkan memiliki kemampuan persepsi, sehingga perjalanan ini terasa sangat mudah dan sangat menyenangkan. Dan di sini Takumi bersyukur para bocil ini tidak diambil oleh pihak yang berwenang. Sontaklah Takumi berpikiran apakah itu yang dikhawatirkan Dewa Seal? Tiba-tiba muncul lagi monster berupa ular batu. Nah, karena monster tersebut memiliki racun yang berbisa gitu ya, kali ini biar Takumi yang beraksi. Muncul lagi monster lebah raksasa. Nah, karena monster tersebut terbilang aman gitu ya, para bocil diperbolehkan untuk menghabisi monster tersebut. Tapi nyatanya si lebah raksasa itu sangat gesit bro, sehingga semua serangan si bocil nggak ada yang kena. Tapi para bocil malah asik main kejar-kejaran sama para monster. Waduh. Nah, karena situasinya aman gitu ya, Takumi sibuk mengecek inventorinya, alias mengecek item yang didapatkan. Ada benang laba-laba, taring, dan juga slime. Lalu, tak lama kemudian si bocil akhirnya bisa mengalahkan para lebah raksasa. Dan sungguh tidak disangka, lebah tersebut menjatuhkan item yang langka berupa lebah madu. Wadaw! Jelas senanglah itu si Takumi, karena dengan begitu ia bisa menciptakan makanan yang lebih enak dengan madu. Langsung berburu lagi lah mereka. Dan setelah itu Takumi dan para bocil langsung asik memasak. Dan jeng-jreng jadilah kue yang disiram madu. Wadaw! Nah, karena muncul lagi monster lebah, Takumi langsung beraksi memusnahkan si monster dengan 1 jari. Bahkan menggunakan wind cutter. Si bocil pun jadi ikut semangat dan langsung ikut berburu lebah raksasa hingga mendapatkan banyak madu. Wadaw! Singkat cerita tibalah Takumi di lantai 15, lebih tepatnya di depan pintu gerbang bos lantai. Ketika masuk ke dalam, ruangannya itu sangatlah besar dan tiba-tiba muncullah monster berupa cacing kalung raksasa. Dan sungguh tidak disangka cacing kalung yang ini lumayan hebat bro, bisa melakukan perlawanan namun sayang tetap mudah di hadapan Takumi.
Nah, di sini Takumi mendapatkan 3 item bagus, terutama daging cacing. Tapi Takumi jijik melihatnya gitu ya, karena ia tidak suka cacing. Tiba-tiba si bocil narik tuh dan langsung mengusap kepala Takumi. Waduh, harmonis banget ya. Langsung gantian diusap lah mereka berdua karena begitu lucu. Nah, setelah itu muncullah sebuah ruangan rahasia. Takumi di sini sudah tahu bahwa bola kristal di depannya itu merupakan alat teleportasi supaya bisa langsung keluar dari labirin ini. Tapi ada sebuah peti tuh, langsung dibukalah dan di dalamnya terdapat sebuah bola yang bisa meledak. Nampak seperti granat gitu ya. Lah ini si para bocil malah asik mainin itu bola. Jelas panik lah itu si Takumi. それじゃあアレンエレナ Nah, ketika keluar dari labirin, tiba-tiba di hadapan Takumi ada sosok serigala. Tapi ketika melihat ekornya yang goyang-goyang gitu ya, Takumi malah heran, kok nampak seperti anjing tetangga ya? Langsung diceklah statusnya. Nah, di sini tertera monster tersebut telah menjalin kontrak dengan Takumi. Jelas heran lah itu si Takumi, sejak kapan ia menjalin kontrak? Kayaknya ini pasti ulah si Dewa Sil deh. Lantas di sini Takumi mencoba menyuruhnya berjabat tangan, lalu tiarap berdiri, tiarap berdiri lagi, tiarap berdiri, tiarap berdiri lagi, tiarap berdiri, tiarap berdiri lagi. Bang, udah bang. Ya, karena si anjing teh nurut sekali gitu ya, Takumi akan merawatnya. Tiba-tiba si bocil minta melakukan yang sama kayak si anjing, tapi untungnya kagak tiarap berdiri sih. Nah, di sini para bocil meminta Takumi untuk memberinya nama. Sontaklah Takumi langsung berpikir, kasih nama apa ya? Asep, kurang bagus. Agus apalagi? Kalau Acuy gimana ya? Gak usah deh. Bang, perasaan gak gitu bang ceritanya bang. Yang serius lah bang. Iya. Ya pokoknya mah Takumi di sini memberinya nama Joule. Nah, karena nggak mau warga ketakutan gitu ya, Takumi menyembunyikan Joule di balik bayangannya. Di sini Takumi menjelaskan bahwa ini adalah teknik pemanggilan kegelapan. Jadi si Joule itu ya bisa keluar masuk lewat bayangan. Oh begitu ternyata. Dan singkat cerita, Takumi langsung pergi ke kuil untuk bertemu dengan Dewa Sil. Lalu ketika ditanya perihal serigala Penril, Dewa Sil kebingungan dan ia menyangka bahwa hal tersebut pasti ulah Dewa Air. Sontaklah Takumi bertanya, siapa Dewa Air? Dewa Sil bilang itu adalah kepala Dewa Air. Waduh, banyak dong dewanya. Nah, di sini Takumi sempat berpikiran apakah kedua bocil ini ada hubungannya dengan Dewa Air. Soalnya mereka berdua itu memiliki sihir tipe air. Nah, karena Dewa Sil nggak mau kalah dari Dewa Air gitu yang memberikan Penrir, Dewa Sil memberikan barang-barang penting di dalam inventory Takumi dengan jumlah yang cukup banyak. Langsung melotot lah itu si Dewa Sil. Pokoknya mah Takumi tidak boleh menolak, harus menerima semua hadiah tersebut. Wadaw. Nah, karena hari-hari sangat melelahkan, Takumi dan para bocil langsung tertidur lelap. Lalu, keesokan harinya, ketika menjalankan misi, tiba-tiba muncul sosok harimau putih. Raw! Ya, lagi-lagi Takumi mendapatkan hewan berupa harimau putih bahkan elang berwarna emas. Dan lagi-lagi, di dalam statusnya itu tertera berkontrak dengan Takumi. Alhasil, Takumi memberikannya nama. Si elang namanya Bot, dan si harimau putih bernama Pit. Langsung dielus lah. Sontaklah Takumi menerapkan sebuah kalung untuk semua hewan termasuk Joule. Yang ternyata kalung itu berfungsi sebagai pengubah ukuran. Waduh, langsung jadi kayak anjing sama kucing tuh. Tiba-tiba si bocil minta kalung juga tuh. Waduh, nggak bahaya tak? Nah, karena nggak mau ditangkap FBI gitu ya, Takumi memberikannya kalung yang berbeda. Yang jelas cocok lah buat manusia, nggak kayak si anjing. Ya, perlu kalian ingat, kalung tersebut bukan hanya sekedar kalung, yang dimana kalungnya itu terdapat semacam cincin hodam yang bisa melacak keberadaan si bocil, dan kalung bulu memberikan pertahanan sihir dan serangan fisik. Wadaw. Lantas Takumi juga memberikan sebuah kantung inventory yang bisa menyimpan banyak barang seperti inventory milik Takumi. Wadaw. Nah, sebelum masuk ke kota, Bot yang terbang mulu gitu ya, disuruh untuk sembunyi di dalam balik bayangan. 君たちは小さいままでよろしく Singkat cerita, semua sudah masuk ke dalam kota. Nah, ketika melihat Elena yang begitu menginginkan sebuah boneka yang dipajang, Takumi mengajaknya untuk masuk ke dalam toko. Tapi bukan beli boneka sih, melainkan membelikan sebuah pita. Secara Elena kan ciwi biar beda gitu ya. Dan ketika bercermin, Elena nampak senang sekali. Waduh, jadi makin imut tuh. Bang. Diam lu, diam. Tiba-tiba Elena memilih pita warna hitam. Jelas heran lah itu si Takumi. Ciwi kan cocoknya itu pakai pita berwarna-warni gitu ya. Ternyata pita hitam itu untuk Takumi. Langsung dibelilah.
Nah, untuk Alan apa ya? Karena di sini Alan tidak mau pita secara ia kan cowok. Tiba-tiba si ibu penjaga toko meminta Takumi untuk mencoba baju buatannya bagi para bocil. Langsung dicobalah dan jeng-jeng. Waduh, kuning-kuning tuh. Tapi ada juga baju lainnya dan semuanya nampak lucu. Wadaw. Ya, sebagai seorang penjahit, si ibu nampak senang karena baju buatannya dicoba dan hal itu bisa membuatnya sangat bahagia. Apalagi bocilnya pada lucu tuh. Ya, karena cocok untuk para bocil, Takumi pun membelinya. Singkat cerita, ketika para bocil sudah tertidur, Takumi masih memikirkan apa yang dimau Alen. Sepengalaman Takumi, saat ia kecil dirinya sering dibelikan mainan cowok, alias jimot, bola, mobil-mobilan, dan sayangnya benda-benda tersebut itu tidak ada di dunia ini. Nah, singkat cerita, pagi pun tiba. Waduh, kamar Takumi jadi ramai tuh. Nah, kali ini Takumi bergegas pergi menemui Paut karena Takumi menerima panggilan untuk melakukan ekspedisi di hutan Gaia. Seperti biasa, para bocil masih takut ketika bertemu dengan Paut. Waduh, tak lama muncul seorang kesatria bernama Isaac Craster yang merupakan wakil ketua pasukan ini. Dan ia tahu bahwa pastinya Takumi dipaksa oleh Paut. Tapi meski begitu, Isaac sangat berterima kasih karena Takumi mau ikut bergabung dalam ekspedisi ini. Sontaklah Paut langsung menyapa para bocil. Malah pada takut tuh. Jelas bete lah itu si Paut, ternyata masih dianggap om kadal ya. Langsung digendong lah itu para bocil. Tiba-tiba Takumi merasakan tatapan yang tajam, yang sangat jahat sekali di area sekitarnya. Takumi berpendapat pasti ada orang yang tidak suka dengan kehadirannya di sini. Nah, ketika di dalam kereta, Isaac mencoba akrab dan untungnya para bocil mulai tenang dengan situasi saat ini. Lalu ketika sampai di hutan Gaia, Paut menjelaskan bahwa ekspedisi kali ini akan dilakukan selama 5 hari. Dan pasukan akan dibagi menjadi 3 regu dengan rute yang berbeda. Nah, sebelum masuk, Takumi diperkenalkan dengan para petualang parti Dragon Breed berperingkat A yang dipimpin oleh Rudolph dan anggotanya bernama Iris, Gilm, dan Jack. Setelah berkenalan, barulah mereka semua mulai bergerak memasuki hutan. Dan seperti biasa, para bocil menunjukkan keberadaan monster. Jelas mereka semua terheran karena tidak ada apa-apa. Bahkan skill pendeteksi pun tidak mendeteksi keberadaan monster di dekat sini. Ya, di sini Takumi tahu perbedaan skill deteksi dan persepsi milik para bocil. Intinya, skill resepsi memiliki jangkauan lebih jauh daripada skill deteksi. Wadaw. Tak lama kemudian, tiba-tiba muncul sosok serigala merah. Dan anehnya, serigala tersebut terselimuti aura kegelapan. Tapi tetap saja langsung kalah sama para bocil. Jelaslah semuanya langsung terheran. Ternyata bocilnya itu bukan sembarang bocil ya. Sedangkan Takumi panik harus bilang apa gitu ya. Ya, meski begitu Takumi bersikap lembut mengusap para bocil, lalu mengatakan bahwa kali ini para bocil nggak usah gurung-gusuh, biarkan orang dewasa yang mengurus para monster di sini. Tiba-tiba Paut marah-marah meminta penjelasan. Takumi bilang ya begitu, nyatanya begitu. Ya, pokoknya Takumi mencoba mengingatkan kembali bahwa para bocil memang ditemukan di hutan Gaia dan di sini Takumi tidak tahu siapa para bocil dan tidak tahu bagaimana mereka bisa selamat di hutan ini sendirian. Intinya, para bocil memang sudah kuat sejak pertama bertemu. Sementara itu di langit, Dewa Seal melihat keadaan Takumi dan di sini Seal merasa bersalah karena membuat Takumi kerepotan. Ya, yang bisa dilakukan oleh Seal saat ini hanya bisa berdoa supaya Takumi pulang dalam keadaan selamat. Kembali pada Takumi yang begitu senang melihat para bocil telah menemukan sebuah tanaman obat yang langka. Tiba-tiba Paut kesamar tuh, soalnya para bocil kelihatan sangat imut sekali. Dan tiba-tiba lagi para bocil menemukan sebuah lumut batu lendir. Jelas para om-om bangga lah, soalnya lumut tersebut termasuk bahan obat pereda gatal alias budug. Lalu ketika Paut bersemangat ingin mencabut lumut tersebut, langsung dimarahin lah karena lumut tersebut mengandung racun yang bisa menyebabkan luka ruam. Waduh, ternyata lebih pintar para bocil ya. Lantas Takumi mengumpulkan lumut menggunakan sebuah pisau. Oh, begitu caranya. Dan sungguh edannya, Isaac terus-terusan menceramahi Paut tanpa henti hingga jamuran. Dibisikinlah itu para bocil dan langsung memberikan sekantung lumut batu pada Isaac dengan full senyum. Amanlah itu si Paut. Tiba-tiba muncul sekawanan goblin yang dipimpin seekor os. Kali ini Takumi dan para om-om lah yang akan beraksi. Setelah itu, tiba-tiba Paut marah-marah meminta penjelasan siapa Takumi sebenarnya. Kok bisa mengalahkan Oats dengan sekali serang sendirian? Dipelototin lah sama para bocil. Nggak boleh gitu,
Ya, pokoknya mah di sini Paut menganggap Takumi sebagai penipu. Masa peringkat E punya kekuatan seperti itu? Alhasil semuanya setuju untuk merekomendasikan Takumi untuk naik peringkat ketika pulang nanti. Wadaw. Nah, tapi di sini semua merasa heran kenapa para monster sudah bermunculan padahal mereka semua belum masuk ke wilayah hutan Gaia. Dan anehnya hutan ini nampak terasa jadi sepi. Alhasil semuanya diperintahkan untuk waspada. Lah ini para bocil malah minta jajan. Waduh, ini suasananya lagi tegang loh. Mana ada warung di tengah hutan ini? Ya, alhasil semuanya memutuskan untuk beristirahat sejenak. Tiba-tiba Paul terkejut melihat sebuah roti legendaris yang dipegang Takumi alias roti isi selai. Bahkan sampai banyak nanya loh. Halah, kalau mau mah tinggal bilang aja tuh. Tapi para bocil kagak mau membaginya. Waduh, pelit amat ya. Nah, karena Takumi akan membaginya satu persatu, para pasukan langsung berkumpul. Langsung senanglah mereka semua. Enaknya. Langsung pada semangat lagi lah semuanya dan langsung kembali melakukan investigasi. Nah, ketika melihat suar merah di langit, Paut dan pasukannya langsung bergegas menuju lokasi unit lain. Nah, karena ini sangat genting, Takumi menunjukkan sihir anginnya yang bisa bergerak cepat layaknya tornado. Yang ternyata, para pasukan unit lain telah terkepung oleh monster serigala merah. Sontaklah Takumi menunjukkan katana air dan langsung membantai para monster dalam sekejap. Paut yang baru datang langsung terkejut. Langsung ditepuk-tepuk lah itu si Takumi. Ternyata Takumi OP banget ya. Langsung dipelototin lah sama para bocil. Nggak boleh gitu Tapi anehnya para bocil baik loh sama Isak. Waduh, ternyata mereka bermusuhan sama si Paut ya. Tiba-tiba lagi-lagi Takumi merasakan tatapan yang tajam. Sontaklah Takumi langsung memeluk para bocil untuk menenangkan sambil memikirkan apa yang terjadi sebenarnya di sini. 明らかに嫌な朝に感じたのと同じ。 Ya, segitu dulu bro ceritanya. Gimana, seru nggak ceritanya? Waduh, ceritanya lucu juga ya teman-teman. Ya pokoknya mah kita harus lanjut sampai akhir. Ya jadi wesi. Yang artinya halo para pemirsa yang budiman dan baik hati. Jangan lupa like dan subrek-nya ya, supaya Bang Ultranya makin semangat untuk membuat konten-konten terbarunya. Pokoknya mah setiap konten yang ditonton, ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia ya pemirsa.